A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, huruf dzal hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ada huruf dzal dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya kita panjangkan 2 harokat. Dzalika mad. Huruf ba sukun hukumnya qalqalah sughra, sebab ada huruf ba yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Mablaghuhum. Berikutnya ada hukum idgham mimi, sebab ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Cara bacanya mim pertama dimasukkan atau dileburkan ke mim kedua disertai dengungan. Ini juga boleh disebut dengan idgham mutamatsilain ya, karena ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masukkan dan dengungkan. Mablaghuhum minal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya lam sukun dibaca idhar atau jelas, maka disebut idhar qamari. Minal ilm. Huruf lam sukun disebut dengan lam mutlak ya. Lam sukunnya ini tidak menghadapi huruf lam atau ro, maka lam dibaca jelas. Ilm. Mimnya harus tetap terbaca. Tanda wakofnya di atasnya ini namanya wakof al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Inna. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah, karena nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Inna rabbaka. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu harokat fathah. Cara membacanya ra dibunyikan dengan tebal. Rabbaka huwa a'lamu biman. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena nun sukun bertemu dengan huruf dha. Cara baca nun sukunnya ini adalah disamarkan menuju huruf dha disertai dengung. Dengung dan samarnya sama besar. Biman dhalla an. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki juga. Ini ikhfa hakikinya awsat, karena nun sukun bertemu dengan huruf sin ya. Cara membacanya nun ini dibunyikan samar-samar menuju huruf sin disertai dengung. Jadi makhraj huruf kita sudah menyentuh sin, ujung lidah sudah menyentuh dinding gigi sari bawah tapi tidak menekan. Suara dengung dan samarnya sama besar. Ansabi. Bi hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya huruf ba ini dipanjangkan 2 harokat. Ansabilihi. Hi hukum tajwidnya adalah mad silah qasirah, sebab ada ha dhamir yang diapit 2 huruf hidup, artinya sebelum dan setelahnya tidak ada sukun ya, dua-duanya huruf hidup, dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, i atau u. Maka cara bacanya ha dhamir ini kita panjangkan 2 harokat saja. Ansabilihi. Tanda wakofnya namanya adamul waqfi atau wakof mamnu, yang artinya dilarang berhenti.
Jika terpaksa berhenti, maka dianjurkan untuk mundur beberapa kalimah sebelumnya. Wa huwa a'lamu bimanihtada. Da hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ada huruf dal dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Huruf yang ini gak usah dibaca, ini bukan huruf ya. Jadi kalau berhenti dalnya tetap 2, bukan tadai tapi tada. Dalnya 2 harokat walaupun berhenti. Walillahi. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab harokat huruf sebelumnya kasrah. Cara bacanya lam dibaca tipis ya. Walillahi. La hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Walillahi ma hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya huruf mim panjang 2 harokat. Ma fi. Saat berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i sebab huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun jika sebelumnya kasrah maka panjang 2 harokat fi. Tapi saat diteruskan fi ini dibaca pendek fis, pemanjangnya gugur karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini terjadi ketika ada 2 huruf sukun bertemu, yaitu ya sukun dan sin sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi ketika wasol fa kasrohnya nggak ada ya-nya, pendek. Mafis. Hukum alif lamnya adalah alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya dileburkan atau dimasukkan ke sin. Fis sama. Ma hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab mim berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fis samawati. Wa hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab huruf waw berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fis samawati wa ma hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa ma fi. Saat berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada huruf ya sukun sebelumnya kasrah. Cara baca huruf fa ini panjang 2 harokat ketika berhenti. Namun ketika diwasolkan fi-nya pendekin fil, gugur pemanjangnya karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi terjadi karena ada pertemuan 2 sukun atau iltiqa syakinain, ya dan lam sukunnya. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Fil pendek. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat fathah ini hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Idhar qamari. Fil ar. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena didahului baris fathah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Fil ar. Bodnya harus tetap terbaca tapi tidak memantul ya. Jadi bukan fil ard tapi fil ar. Tanda wakafnya dinamakan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Liyaj. Jim sukun hukumnya qalqalah sughra karena jim sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan.
Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Liyajziyan. Alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Lam jika bertasydid ini sebetulnya mengandung dua lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam juga. Bacanya dimasukkan. Alladzina. Dhi hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alladzina asa'u. Sa hukumnya mad wajib muttasil, karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah, hamzahnya yang u pada kata asa'u. Maka sinnya dibaca panjang, tidak boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Asa'u. Hukumnya mad badal, sebab ada hamzah dengan harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat Namun berbeda dengan mad badal biasa. Mad badal biasanya huruf madnya waw, alif atau ya sukunnya hasil mengganti hamzah sukun. Kalau ini tidak, ini memang asli ya, madnya ini bawaan dari kata asa'u. Sehingga ini sebetulnya disebut dengan mad syabih bil badal atau mad syibhul badal. Mad yang sangat mirip dengan mad badal, bedanya hanya dari asal usul huruf madnya. Dalam penulisannya biasanya bedanya kalau mad badal ada di awal kata, kalau mad syabih bil badal tidak di awal kata, bisa di tengah, bisa di ujung seperti ini. Asa'u bima. Ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Bima amilu. Lu juga mad tabi'i sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Amilu wa yaj. Jimnya hukumnya qalqalah sughra karena jim sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa yajziyan. Kemudian ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak dibaca ya. Alladzi. Li hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alladzina ahsanu. Nu hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ahsanu bil. Kemudian ada alif lam namanya alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ha, maka lam dibaca jelas. Bil husna. Na hukumnya mad tabi'i muqaddar karena nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Bil husna. Alladzina. Nah, alif ini sebetulnya adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang jika berada di tengah bacaan tidak kita baca. Namun jika di awal seperti ini maka kita baca. Kita baca dengan harokat fathah. Kenapa? Bukan i, bukan u. Karena sepaket atau berdampingan dengan huruf lam. Jadi ini alladzi. Kemudian hukum alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Lam double mengandung 2 huruf lam yaitu lam sukun dan lam fathah. Jadi dibacanya masuk ke lam kedua ya. Alladzi idgham syamsi. Alladzina. Dzi adalah hukum mad yaitu mad tabi'i. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah.
Cara bacanya, huruf dzal ini dipanjangkan 2 harokat. Alladzina jim sukun hukumnya adalah qalqalah sughra, sebab ada jim yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara membaca jim ini adalah kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Yajtanibuna. Bu, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhohiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yajtanibuna kabaira. Ba, hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah ba dengan harokat fathah panjang ketemu dengan hamzah yang i sama-sama ada pada kata kabairo. Maka huruf ba-nya kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Kabairal. Ro, huruf ro dibaca tafkhim karena harokatnya di atas yaitu fathah. Cara bacanya ro dibaca tebal. Kabairal. Kemudian ada hukum alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah yang i ya. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Idhar qomari. Kabairal ismi wal. Selanjutnya alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu fa. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Wal fawa. Wa hukumnya adalah mad tabi'i dhohiri, sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya huruf waw ini dipanjangkan 2 harokat. Wal fawahisha illa. Saat berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun saat wasol atau saat diteruskan la-nya pendek, illal. Gugur pemanjangnya ya atau alifnya. Di sini ada proses namanya takholus bil hadfi. Takholus bil hadfi ini terjadi karena pertemuan 2 sukun, alif dan lam. Karena alif lamnya gak dibaca ya, jadi lam sukunnya adalah lam yang ada pada tasydid. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan jika wasol, menyebabkan lamnya jadi pendek. Illal. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam lewat masuk langsung ke lam kedua atau diidghamkan. Illal lamam. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula atau waqaf adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Saat terpaksa berhenti maka dianjurkan untuk mundur dulu beberapa kalimah sebelumnya. Illal lamama inna. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, dengungannya tahan ya kurang lebih 2 harokat. Inna rabbaka. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara membacanya ro ditebalkan. Inna rabbaka wa hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wasi'ul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim.
Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas, idhar qomari. Wasi'ul maghfirah. Huruf ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Dan tak marbutoh ini ketika berhenti jadi hak sukun, hak besar. Maghfirah. Tanda wakafnya namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Huwa a'lamu bikum. Kum. Di sini ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu hamzah. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. A'lamu bikum id'an. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu shin. Cara bacanya nun disamarkan ke shin disertai dengungan. Jadi sudah menyentuh makhraj huruf shin, tengah lidah sudah menyentuh langit-langit tengah tapi tidak menekan. Menghasilkan suara yang keluar dari mulut dan aliran suara yang masuk hidung sama besar. Ansha'akum. Kum. Di sini ada hukum idgham mimi. Sebab mim sukun bertemu dengan mim hidup ya. Cara bacanya mim yang sukun dileburkan ke mim kedua disertai dengung. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Idz ansha'akum minal. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif kalau ada harokatnya hamzah ya. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas, idhar qomari. Minal ardi ar. Ro sukun dibaca tafkhim ya. Karena apa? Karena sebelum ro sukun ada baris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Minal ardi wa id antum. Ada hukum ikhfa hakiki aqrab. Sebab nun sukun bertemu ta. Cara bacanya nun disamarkan ke ta disertai dengung. Dengungnya sedikit karena ta makhrajnya dekat dengan nun. Ujung lidah mau disentuhkan dengan makhraj huruf ta yaitu pangkal gigi seri atas tapi belum menyentuh. Antum. Selanjutnya ada idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu hamzah. Cara bacanya mim dibaca jelas. Antum ajinnah. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, bunyi n tahan kurang lebih 2 harokat. Ajinnah. Naknya pendek ya, ada pemanjang. Dan ta ini adalah ta marbutoh yang ketika berhenti maka diubah menjadi huruf h ya, mati. Ajinnah. Wa idh antum ajinnatun. Ketika diteruskan maka ini ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena tanwin dhammah menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin disamarkan ke fa disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar ya. Ajinnatun fi hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi butuni. Tu hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi butuni umma. Mim tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena ada mim bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat.
Ha mad tabi'i muqaddar karena ada ha dengan baris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ummahatikum. Tanda wakofnya disebut dengan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Fala la mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fala tuzakku. Berikutnya ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang diawali dhammah terdapat pada kata pertama yaitu tuzakku. Sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah masuk ke kata kedua yaitu anfusakum. Maka huruf kafnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Tuzakku Selanjutnya ada ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu fa. Cara bacanya nun disamarkan ke fa disertai bunyi dengung. Anfusakum. Tanda wakofnya dinamakan al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Huwa a'lamu bimanittaqo. Ko hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf qaf. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bimanittaqo. Shadaqallahul azim.